candi itu di Jawa kita tahu jumlahnya ratusan, Jawa dan Sumatera, tidak cuma Borobudur. Bagaimana mungkin di era seperti itu bisa membangun candi sekian ratus banyaknya, termasuk salah satu yang Dermaga Borobudur. Itu modalnya modalnya apa? Katanya nenek moyang kita itu agraris, modalnya dalam bohong, singkong itu cukup atau apa? Kami kemudian mengidentifikasi minimal kalau modal itu butuh dua. Satu modal tadi finansial tentunya fisik, yang kedua adalah pengetahuan. Ini nanti kita jawab di sini. Bagaimana modal kekayaan ini bisa dipakai untuk membangun? Dari mana kekayaannya berasal? Lalu pengetahuannya dari mana? Kok bisa membangun seperti ini? Ternyata nenek moyang kita itu bukan cuma agraris, tapi juga maritim. Jadi ini digambarkan di Raif Borobudur ya. Kapal kalau nggak salah yang sudah bahkan dibuat replikannya itu dan bisa dilayarkan itu samudra raksasa itu bisa melintasi sampai Madagaskar. Dibuktikan kok di Borobudur sampai ada ukiran perahu atau kapal besar. Ini hanya hiasan atau fiksi atau apa gitu. Bisa nggak kita benar-benar mewujudkan dalam bentuk fisik dan dikendarai, dilayarkan? Ternyata bisa. Tidak bohong-bohong konsep kapal yang diukir itu benar-benar bentuknya itu barang yang diukir itu sumber asli. Ya, berapa luasnya, bentuk layarnya, semua ditiru persis dan bisa dilayarkan. Tapi ukiran ini bukan ukiran rekayasa imajinatif dari produk real, lalu diukirkan dan bisa dibenarkan. Lalu kita telusuri seberapa jauh sih pelayaran, dan pelayaran ini untuk apa? Ternyata dari penelusuran kita bisa telusuri, kita beruntung ternyata di Tiongkok dokumentasinya cukup lengkap. Di buku dicatatkan berbagai aktivitas perdagangan antara Tiongkok dengan seluruh dunia. Eropa, Asia Tenggara, Asia Timur, Arab, semua tercatat dengan detail. Bagusnya Tiongkok. Kemudian dari sini termasuk Indonesia ada catatannya. Dulu namanya bukan Indonesia, dulu disebutnya Sriwijaya atau Sanfosi, juga Sriwijaya, hanya lidahnya beda. Sama Halim. Sriwijaya ini ternyata nanti disebut dengan tiga sebutan, tiga era yang berbeda. Di sini aktivitasnya perdagangan, sama seperti hari ini perdagangan internasional komoditas. Nah, di Nusantara dengan lautnya yang demikian luas, komoditas lautnya pasti luar biasa. Kemudian pertaniannya juga, kemudian perhiasan. Kita terkenal di Sumatera itu kan pusatnya emas. Kemudian rempah-rempah sudah pasti. Kalau di Batak itu misalkan barus itu sumbernya kalau barus, pewangi, menyan, apa segala macam dari sana. Berbagai sumber daya alam yang bisa diperdagangkan dibawa ke luar negeri untuk diperdagangkan. Nah, ini penggambaran kostum-kostum dari berbagai bangsa yang berkunjung ke Tiongkok dan melakukan perdagangan di Eropa, dari India. Suasana pasar itu lukisan ini capture dari lukisan asli dan buku tersebut. Buku sintaksis ini ada ilustrasinya. Ini lukisan pasar. Pelabuhan perdagangan dari negara Eropa. Di sini tadi saya sebutkan. Buku Baluta mencatat hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan Sriwijaya abad ke-7 sampai abad ke-12. Sriwijaya itu ternyata bukan satu kerajaan, tapi dia konfederasi seperti ASEAN hari ini. Cuma kalau ASEAN hari ini kan pimpinnya itu tidak dominan. Dia sebagai administratif lah. Tapi kalau di zaman itu yang namanya pimpinan kerajaan Sriwijaya ini, konfederasinya Sriwijaya, kerajaan yang ditunjuk sebagai penguasa atau pemimpin di wilayah Nusantara ini benar-benar berkuasa. Dia ditunjuk percaya karena punya kekuatan armada perang, kapal yang kuat, bukan yang kuat, itu sehingga dia bisa mengamankan seluruh perairan, jalur perdagangan Nusantara. Karena tugasnya berat mengamankan perdagangan laut ini. Biasanya negara ini yang terkuat, yang diterima sebagai pemimpin, di sekitar ada 15-11 negara maritim. Jadi pada waktu itu Sriwijaya itu sampai ke Jawa, semua kerajaannya justru lebih maritim daripada agraris. Komoditas itu agraris, produknya ya bisa diangkut lalu jadikan maritim. Jadi fokusnya lebih besar ke laut. Ini saja kita memilih laut. Di sini kemudian terjadi pergeseran ternyata. Karena tadi konfederasi yang kuat lalu memimpin, nanti kalau yang kuat ini runtuh, lemah, diganti yang penguasa yang baru lagi. Tapi mereka ini bukan karena saling serang ya di dalam. Hanya mungkin setahu kita seringnya keruntuhan kerajaan-kerajaan ini perang internal, bukan perang antar kerajaan. Kita direbut mantunya, gitu. Bukan karena kerajaan Jawa dengan Sumatera perang, itu bukan.
karena mereka justru membentuk konfederasi ini untuk mengamankan wilayah laut. Tapi runtutnya justru di internalnya, sehingga mungkin mereka tahu dia terjadi kelemahan, nggak bisa bertahan lagi, ya diambil alih sama yang lebih kuat. Jadi pergeserannya ini dari Silifosi lalu ke Heling, lalu ke Sanfusi. 3 periode Sriwijaya, karena ada perpindahan kekuasaan tadi. Ini rute pelayarannya. Nah ini Heling itu Kalingga, pusatnya di Jawa Tengah. Yang sekarang kita tahu orang Keling jauh di Parang. Pati itu masih ada, dan pusatnya itu kalau Heling malah lebih dekat agak ke sini, ke Semarang sini, Kendal. Kemudian ini di Palembang, salah satunya kekuasaan Sriwijaya kemarin di Palembang, sama ini di Morgan. Ini kemudian kita telusuri dan catatannya di Prasasti Ligor di Thailand Selatan. Ditulis dan dipahami pada 2 sisi, jadi batu lembek kali ini kita sudah A dan B. Ligor A di sisi lainnya dia mencatatkan puja-puji terhadap raja kerajaan di Sriwijaya. Diceritakan tentang Raja Sriwijaya bernama Dharmasa itu raja dari raja di dunia yang membangun 3 kuil batu bata untuk Bodhisattva Padmapani, Buddha dan Bodhisattva di satu sisi. Di Ligor B ditulis dalam aksara Kawi, terdapat tulisan tentang raja bernama Wisnu yang bergerak Sri Maharaja dari Sailendra Wangsa yang diperkirakan adalah Maharaja Panantaran. Juga pujian untuk putra mahkotanya Janinjaya yang dibergerak Sesawa Lima dan Lima. Ini karena ada prestasi atau jasa dari kerajaan ini untuk membebaskan wilayah Thailand Selatan, karena mereka kalah perang di Sangga, ditahan oleh kerajaan Khmer, kemudian minta tolong ke kerajaan Sriwijaya untuk dibebaskan. Dikirimlah ke sana pasukan untuk membebaskan kerajaan, sehingga ketika sudah merdeka mereka melakukan puja-puji dengan membuat prasasti untuk kerajaan Sriwijaya. Di wilayah Kalingga, para candi-candi ini memang dibangun oleh kerajaan daerah ini. Kalungan ini salah pusatnya, pelabuhan utamanya. Kalungan ini dan Jepara. Di Jepara ini terkenal sebagai bilangan kapalnya, pembangunan kapal-kapal besarnya yang disegani sampai ke Eropa. Besarnya melampaui kapal kerajaan Spanyol. Salah satu pengrajin kayu. Jepara salah satu keahliannya di situ. Tapi kemudian dengan menyusutnya pengaruh Sriwijaya itu bentuk kapal pun berkurang, makin kecil, karena besar itu juga manuvernya berat, butuh tenaga lebih besar, modal lebih besar. Makin kecil ini kapal-kapal kita kemudian makin kecil, dan supaya gerak manuvernya lebih gesit menurut sejarahnya gitu. Sehingga yang kapal sangat besar itu hilang saja, dan juga sudah tidak diproduksi lagi. Jadi akhirnya juga sudah nggak ada, mati seiring zaman, tidak bisa lagi bangun yang raksasa. Kita lanjut ini ke silsilah. Kurang bisa membaca ya, tapi ini sekedar sekilas saja sih. Intinya di kerajaan Nusantara yang disebut Sriwijaya ini sebenarnya terjadi hubungan kawin maut dari sejak Salatanagara di Sunda sampai Sailendra, bangsa Sailendra sampai ke sini di Semaratuga di sini. Jadi dari Sunda itu sudah mereka terjadi hubungan baik antara Sunda dengan Jawa Tengah, dengan Sumatera. Dan mereka kemudian untuk memperkuat hubungan antar kerajaan ini, mereka melakukan hubungan perkawinan, mengirimkan pangerannya atau putrinya untuk dinikahi kerajaan yang lain supaya hubungannya kuat secara politik dan seterusnya. Lalu dari hubungan antara perkawinan itu, nanti ini saya berikan bahan supaya bisa dibaca itu jelas. Supaya ini kemudian menjadi kuat, mereka setelah kawin ini berlanjut di Wangsa Sailendra yang terakhir. Ini Borobudur di sini mulai digagas oleh Wangsa Sailendra di zamannya Raka Dikata. Diduga bahkan sudah jauh-jauh di zamannya Raka Dikata itu sudah ada. Kenapa? Karena nanti seiring dengan kehadiran Universitas Warojamu. Jadi kalau Borobudur sekilasnya ini, kalau idenya itu dari kakeknya dari sejarah Dikata, lalu dieksekusi di Semaratuga, lalu diresmikan oleh cucunya Pramodawardhani. Jadi generasinya 3 generasi, kakek, bapak, sama cucunya yang meresmikan. Ini sekedar kawasannya Kalingga, area kekuasaan. Kalingga ini juga terkenal, rajanya Ratu Sima ini sangat terkenal. Bahkan ya kesannya kayak legendaris gitu ya, tapi sebenarnya memang ada catatannya di Tiongkok betapa hebatnya Ratu Sima itu. Bahkan kabarnya sampai Tiongkok itu menguji hukum yang diterapkan di kerajaan Kalingga ini.
yaitu dengan meninggalkan segepok emas dijatuhkan di jalanannya kerajaan Ratu Sima sampai berhari-hari berminggu-minggu ternyata nggak ada yang mungut, karena hukum di kerajaan ini sangat tegas. Siapapun yang mengambil barang yang bukan miliknya akan dihukumi dengan keras, bisa dibunuh. Jadi ternyata terbukti ayatnya itu demikian taat hukumnya dan menghargai jujur, sehingga tidak ada yang tercecer itu ya akan tetap di tempatnya. Di Tarumanegara, dari Tarumanegara kawin-kawinnya, detail kawin-kawinnya saya nggak akan ceritakan panjang soalnya siapa ketemu siapa, ketemu anaknya siapa, panjang sekali. Jadi saya kasih baik. Nah dari sini, dari kawin-kawin dari Sumatera, Sunda, Galuh, Jawa Tengah ini lalu membentuklah Medang Mataram di era Panangkaran. Yang membangun Borobudur adalah kerajaan ini Mataram. Kita masuk ke Muaro Jambi. Tadi, kita simpulkan dulu ini. Jadi kesimpulan, untuk modal ekonomi, modal fisik, kekayaan, melalui perdagangan tadi, penguasaan maritim, nenek moyang kita bisa mengumpulkan modal. Jelas pembangunan candi-candi 900-an itu tidak dibangun dengan sistem perbudakan. Apalagi yang namanya bangunan suci itu pastinya dibangun dengan niat suci. Jadi yang dipekerjakan pun orangnya tidak mungkin orang yang ditindas. Harus lahir dari kerentakeng hati dari masyarakatnya itu sendiri yang ingin menghormat kepada leluhur atau kepada dewa-dewanya atau kepada Buddha. Kalau di konteksnya jadi Buddha, para bodhisattva itu bukan karena dipaksa raja suruh kerja paksa, misalnya nggak akan seperti itu. Pasti dimodali, kasih makan, dipenuhi fasilitasnya ya. Jadi dari situ kemudian butuh modal kan. Jadi kita memetakan situasinya, melihat gambarannya, selain kekayaan alam di darat, juga kekayaan alam di laut, dan arus perdagangan inilah yang menghasilkan modal finansial untuk biaya untuk bangunan. Ini satu. Yang kedua, baru kita ngomong sumber pengetahuannya dari mana. Borobudur itu sampai sekarang masih bikin orang kagum dan nggak habis pikir. Nggak usah Borobudur, candi yang kecil-kecil saja. Misalnya Candi Plausan, Lor dan gitu. Gedenya konkretnya lebih gede dari Borobudur. Memang mungkin konsepnya nggak serumit Borobudur, karena hanya seperti bangunan biasa, seperti bangunan candi-candi yang lain. Tapi itu pun besar sekali, punya makna yang luar biasa, dan itu pun penggaliannya nggak selesai, masih kedalaman selesai itu luasnya. Lalu pengetahuannya dari mana? Wawasannya dapat dari mana? Ilmunya dari mana? Ilmu konstruksi, arsitekturnya, ilmu seni pahatnya, terus kontennya, terutama konten entah yang terukir di relief-reliefnya, pasti ada sumber pengetahuan yang mumpuni, yang lengkap. Kita telusuri di era ini ada di abad ke-7 sampai 11 Masehi, kita ternyata punya universitas yang disebut universitas. Sementara ini kita hanya sebutnya karena lokusnya itu Universitas Muaro Jambi. Pada waktu itu apa nama universitasnya kita nggak tahu. Tapi ada catatannya dari Ijing atau Ijing, dia yang sudah singgah ke Muaro Jambi, walaupun tidak menyebutkan ini nama universitasnya apa, tapi dia menceritakan di sana ada aktivitas pembelajaran. Wilayahnya luas, punya ribuan, dan ini hidup sejaman dengan Universitas Nalanda. Ini situs-situs yang tersisa sekarang ya, hanya tinggal pelataran-pelataran ini, hanya pelataran, tidak ada sampai atapnya. Untuk tentunya dimakan zaman ini. Jadi kalau biasanya, kalau candi tertinggalnya hanya tinggal pelataran rata seperti ini, itu karena bangunan atasnya bukan terbuat dari batu, tapi dari kayu. Modelnya kayak pendopo-pendopo gitu. Sehingga kayunya mungkin umpahnya hilang, runtuh, dan hilang di atas, bawahnya tetap utuh. Nah, kalau kita sedikit pembanding nih, biar agak membanggakan dan sok-sokan sedikit, universitas ini jelas jauh lebih unggul dari banyak sisi. Dari zamannya saja lebih tua daripada misalkan universitas ternama di Eropa. Kalau di Eropa itu yang dipelajari baru tiga mata kuliah, tata bahasa, logika, dan retorika. Kemudian aritmatika, negeri, musik, ekonomi, itu 4. Kurikulumnya ya, paling isinya ini. Universitas tertua di Bologna tahun 1088. Tapi dari abad ke-7, Sriwijaya, Muaro Jambi sudah berdiri. Sampai abad ke-12, itu universitas tertua, terlama. Terus Oxford baru tahun 96. Jadi jauh peradaban kita lebih maju beratus-ratus tahun daripada Eropa ini. Mungkin masih era ke-8. Kita sudah punya universitas, metodologi pendidikan, pembelajaran, pengetahuan, bangun candi, belajar agama, belajar maritim, belajar garis, dan macam pengobatan, semua sudah kita pelajari. Salamander di 12, di Paris baru 1150.
Muhammad Jambi 71 sampai 1025. Membaca tautannya di tahun 617. Di Pantara Sri Nana, master Tibet yang terkenal tahun 1013 sampai 1025. Nah, yang dipelajari lebih banyak Pancawidya. Kalau di Eropa baru 3 pengetahuan, kita sudah mempelajari Pancawidya 5 pengetahuan. Sabda Widya, bahasa, pengetahuan logika, Widya, pengetahuan kedokteran, Cikitsa Widya, pengetahuan seni rupa dan keterampilan kerajinan, Silpa Karmastana Widya. Pengetahuan agama masuk ke dalam berbagai lagi, meditasi, abhidharma, sutra, kajiannya, dan itu masuk di Adhyatma Widya. Nah, ilmu seni, kerajinan, memahat, dan sebagainya itu di Silpa Karma ya. Kedokteran, pengobatan, logika ini masuk juga mungkin di sutra, pengetahuan kitab suci itu ada di logika ini, sama kan di Abhidharma yang saya sebutkan itu ada bahasa ini menjadi penting karena tradisinya pada waktu itu setiap siswa itu biasanya dianjurkan untuk melakukan penyalinan teks sutra atau kitab suci. Mereka akan punya dedikasi untuk menyalinkan teks-teks kitab suci ini ke lembaga-lembaga. Misalkan seperti Swansang yang belajar sampai ke India mencari kitab suci ke India. Tom Sangchom, kalau nggak kenal Swansang, Tom Sangchom itu ke sana. Ini tokohnya bukan fiktif ya, asli. Ke sana dia menyalin, lalu dibawa ke Tiongkok. Tinggal di sana sekian lama, belajar pada biksu-biksu ahli di India, lalu disalin, lalu dibawa pulang ke India. Kalau Tom Sangchom itu tempat pembelajarnya belum Nalanda, lebih tua. Ini masih ke pelataran-pelataran tadi yang seperti ini, dan ini bukan untuk ritual, bukan tempat pemujaan, bukan tempat sembahyang, tapi pendopo-pendopo untuk berdiskusi, belajar pengetahuan, debat. Aktivitas debat yang di Tibet sampai sekarang aktivitasnya seperti ini. Ada satu yang memaparkan argumennya berdiri, yang lain dengerin duduk seperti ini. Tapi kalau dia misalkan yang duduk ini orang yang sudah berargumen, lalu dia duduk, yang satu berdiri membantah argumennya tadi, sambil tangannya ditepukan untuk meyakinkan ini loh, tak tutup dengan ini. Jadi aktivitas seperti ini menurut para yogi Tibet ini masih meniru gaya dari Sriwijaya dan Nalanda metode ini. Dan kalau yang seperti ini transmisi langsung biasanya ya, yang di kadang-kadang disebut rahasia. Memang penulisannya dalam kata rahasia. Rahasia artinya bukan dirahasiakan, tapi ini hanya diperuntukkan buat mereka yang sungguh-sungguh ingin menekuninya saja. Kalau hanya sekedar tahu, nggak akan dikasih tahu, kecuali memang saya mau tahu, bertekad, dan sudah seperti ngambil sumpah akan menjalankan yang diberitahui oleh gurunya secara khusus sepenuh hati dan sampai tuntas. Kalau nggak punya tekad itu nggak akan pernah dikasih tahu, karena merasa sia-sia aja. Ngapain saya ngajarin orang yang nggak serius? Jadi bukan karena ini secret kuliner atau sakralnya sebenarnya bukan. Karena pengetahuannya toh hari ini kita bisa akses semua kok. Yang mereka sampaikan itu sebenarnya sudah ada yang ditutup-tutupi sebenarnya. Tapi ada metode teknik tertentu. Guru ketemu murid itu akan lihat karakter muridnya, wataknya seperti apa, cocoknya dikasih metode apa. Hanya orang ini yang cocok pakai metode ini. Tradisi di Buddhis itu selalu begitu, melihat carita atau karakter atau watak dari setiap orang. Buddha dari zaman Buddha seperti itu. Ketika ceramah itu karena ada satu orang yang dia perhatikan. Karena orang ini kalau saya ceramah hari ini dia pembukaan, jadi arahan di makhluk suci saat ini juga. Atau minimal level depan, ada 4 level. 1, 2, 3, atau 4. Jadi Buddha seringnya segitu. Transmisinya sebenarnya personal. Walaupun kadang kodenya rame gini, tapi bisa ditujukan ke orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini akan mendapatkan pesan khusus yang beda, yang dia langsung tergugah. Nah, ini tadi kebilang tempat-tempat untuk berdiskusi. Nah, ini pelataran-pelataran ini tempat untuk ngumpul seperti ini, diskusi, berdebat, dan sebagainya. Bukan untuk ritual. Jadi dari tadi kita simpulkan sumber pengetahuannya dari universitas. Yijing, catatan Yijing yang perlu digarisbawahi salah satunya, jika ingin belajar ke Madhya Desa, Nalanda, Universitas Nalanda yang dianggap sebagai sumber utama pengetahuannya, master-master yang hebatnya ada di Nalanda semua, dianjurkan oleh Yijing supaya belajar dulu di Sriwijaya beberapa tahun, menguasai bahasa, dasar-dasar tadi yang 5 Widya itu, kurikulumnya sama menurut Yijing. Di Nalanda juga kurikulumnya itu 5 Pancawidya, tapi mungkin pendalamannya lain, dan guru-gurunya masternya kan beda. Jadi dia anjurkan untuk belajar dulu di Sriwijaya, kuasai berbagai bahasa dan pengetahuan dasarnya,